dipersembahkan oleh Kok duaan aja nih, si Eping kemana ya? Tuh, panjang umur. Assalamualaikum. Ih, panjang umur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya? Ada. Bro. Gimana? Baru balik dari mana? Tadi tuh ada kerjaan. Eping harus anterin barang deadline yang gak bisa sendiri. Akhirnya minta tolong sama temen. Tapi ternyata gara-gara nolongin Eping, temennya malah celaka, malah jadi kena musibah kok. Sekarang tuh Eping jadi ngerasa bersalah. Celaka apa, Ping? Coba aja Eping gak minta tolong ke dia, iya. Walaupun dianya juga bersedia menolong sih awalnya, cuman sekarang kejadian begini Eping jadi ngerasa bersalah kok. Terus sekarang gimana keadaan temennya? Tadi sih bilang udah stabil lagi karena cuma luka-luka ringan, cuman ya tetap aja kok karena Eping yang minta tolong, Eping jadi rasanya nggak enak. Ya. Kita balikin lagi aja ke Al-Quran ya. Ini ada Quran surat ke-6 Al-An'am ayat ke-73-nya di pojok kiri bawah. Enggak, kalau pengen lihat juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq. Wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur. Alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar. Sungguh benar ketetapannya pada hari ketika dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar dan miliknya lah segala kekuasaan. Pada waktu sangkakala ditiup, dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Sebelum Koko lanjut, Koko pengen sapa pemirsa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat seluruh pemirsa Asmaul Husna Metro TV. Bismillah. Kita hadir lagi untuk nemenin sahur kalian. Bismillah. Mudah-mudahan kita bisa ngambil banyak hikmah lagi dari episode kali ini. Dan bismillah. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ini Koko masih pengen lanjut tadi bahas ya. Iya kok. Allah Al-Hakam Maha Penentu. Tapi kabar baiknya sekali lagi ketentuannya selalu baik, nggak pernah buruk. Kalau Masalahnya kita kadang nentuin baik atau buruknya pakai standar kita, bukan pakai standarnya Allah. Ya, masalahnya kata siapa? Ketentuan kita tuh pasti baik. Ya, berkali-kali mungkin kita pernah ngalamin hal yang seumur hidup bagi kita itu baik, tapi begitu terkabul, ambek lagi juga. Dulu giliran sekolah, kayaknya anak-anak kuliah. Ya Allah pengen kuliah, begitu dikabul kuliah. Luar biasa ini tugasnya. Kayaknya enakan lulus. Begitu udah lulus, bahagia, senang, wisuda, nganggur 6 bulan. Ternyata nggak enak lulus. Karena ditanyain lagi terus nih kapan nih kerja, nggak ada kerjaan juga. Kayaknya enak kerja. Ya Allah pengen punya kerjaan. Begitu udah kerja, ya Allah capek kerja teh, enakan buka usaha. Dia dagang usaha, ya Allah capek nih harus mikirin gaji orang nih. Kayaknya enakan balik lagi kerja. Jadi maunya apa? Nggak ada puasnya, Pak. Iya, kalau kayak gitu jadi kayak nggak ada puasnya. Tinggal gimana kita akan nentuin untuk segala ketentuannya itu pasti baik. Ketentuannya pasti baik. Dibantu oleh Allah diberikan ketentuan-ketentuan hukum yang kalau kita ikutin juga pasti baik buat kitanya. Dibantu lagi juga Allah melarang sesuatu itu karena pasti buruk buat kitanya. Jadi Allahnya mah nggak rugi. Setiap kali kita ngelakuin hal yang Allah larang, yang rugi siapa? Kitanya. Ya. Terus temennya gimana tuh kok? Kalau iya kok, kalau jadi Eping jadi gimana ya kok. Tapi kalau minta maaf ke dia karena udah bantuin Eping dan jadi begini kayaknya masih perlu kan kok. Tentu itu mah ikhtiar kita sebagai makhluk ya. Tapi sekali lagi akan ada orang yang kita tahu orangnya baik banget, nggak pernah berbuat yang gimana-gimana, guru ngaji, tapi tahu-tahu kanker meninggal lebih cepat. Menurut kita kasihan, tapi bisa jadi ada harinya nanti kita yang sehat malah berkata, ya Allah tahu gitu saya aja yang sakit. Begitu ngelihat orang yang diuji sakitnya itu, ternyata dia lebih mudah ke surganya Allah. Orang bilang kasihan nih anak-anak di Palestina, ya, tapi bisa jadi kita yang dikasihanin sama mereka. Mereka masih kecil, belum balik, berarti belum punya dosa, hafal Quran, malah kena kezoliman di sana.
Maka bisa jadi surganya lebih terjamin daripada kita yang di Indonesia. Mungkin kita yang diomongin, itu ngapainnya si Koko di Indonesia umur panjang, tapi bukannya jadi ketaatan malah jadi maksiat. Rugi amat hidup kayak begitu, ya. Kan Nabi juga ada ngingetin, siapa manusia yang paling beruntung, yang paling panjang umurnya dan paling banyak ketaatannya. Ini kepahitan, tapi bisa jadi gara-gara kepahitan ini nih, dia jadi lebih mudah dekat ke surganya Allah. Begitu sembuh, semua dosa-dosanya udah bersih. Ya, dan juga bahkan kalau dosanya udah nggak ada, karena dia orang baik, jarang bikin dosa, maka tambah tinggi derajat di sisi Allah, semakin mulia. Insya Allah dia Jadi- emang orang baik sih kok. Kita doain temannya Seping dulu kok. Iya, bismillah. Berdoa mulai. Allahumma rabbana asibil basa ishfi anta syafi la syafi'a illa anta sifan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Engkau Maha Penyembuh dan sebaik-baiknya penyembuh, sembuhkanlah ya Allah sahabat kami ini ya Allah. Bismillah. Berdoa takkan pernah selesai. Kok, gimana nih kok kalau misalnya ketetapannya walaupun buruk bagi kita, apakah itu selalu baik sebenarnya? Allah tuh ngasih ketetapan itu kepada kita. Tugas kita ngeyakinin bahwa apapun yang datang dari Allah itu baik. Tinggal kita gimana nyikapinnya. Setelah kita yakin semuanya baik, terus kita sikapin dengan jalan untuk gimana caranya setiap kejadian ini kita jadi tambah dekat sama Allah. Maka jadi baik betulan. Karena aslinya kebaikan itu adalah apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Gitu. Gitu. Iya. Ping. Tadi sih Eping jadi masih sedikit berandai-andai aja sih. Coba aja kalau Eping nggak minta tolong ke teman, mungkin dia nggak kena musibah. Nah, berandai-andai kayak gitu juga nggak perlu ya kalau sebenarnya. Nah ini hati-hati karena justru ada perandai-andaian yang justru dilarang di dalam Islam. Tapi sebelum itu, Sering tuh, sering. iya kan karena kita suka berandai-andai kan. Andai aja. Kalau aja. Tahu gitu. Ada gajah. Ada gajah. Ada gajah di Ragunan. Iya betul. Betul, Ya. ada gajah. Masya Allah. Nanti kau bakal jelasin. Tapi sementara kita break dulu ya. Istirahat dulu. Biar tenang dulu juga. Oke. Kalau makasih Saya banyak nonton juga Asmaul Husna Metro TV. Tenang dulu sebentar. Kita bakal lanjut lagi. Dipersembahkan oleh Nah, kita lanjutin nih. Tadi bahasan terkait ada tuh andai-andai yang buruk. Ini sebetulnya hadisnya panjang ya. Bahwa kita ketika minta tolong, wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Dan fokuslah kepada sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi kita. Wala ta'jas. Dan jangan kamu lemah. Ya. Dan jangan berkata seandainya. Karena seandainya itu bisa jadi pintu masuk setan. Ya. Izin potong kok. Gimana? Kalau seandainya sama cita-cita kan beda ya. Kalau seandainya tapi nggak boleh nih. Kalau cita-cita kan boleh. Misalnya pengen umroh bareng nih sama keluarga. Seandainya Andai aja bisa umroh bareng sama keluarga andai gitu. bisa umroh bareng keluarga atau ngelewat rumah mewah. Andai aja punya rumah kayak gitu, berhenti dulu, sholawatin dulu. Berangkat lagi. Sering ya. Itu pernah. Oh pernah. Penasaran lu, Ping? Itu gimana kok bedanya cita-cita dan andai-andai, apakah boleh cita-cita itu di Islam? Sederhana. Yang nggak boleh itu adalah yang udah lewat. Andai aja dia waktu itu nggak nolak cinta aku, nah misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya cita-cita itu kan belum terjadi. Ya Allah, semoga aku bisa umroh bareng dengan keluarga. Udah kejadian belum? Belum kan? Nah akhirnya itu jatuhnya jadi doa. Nah ini yang seandainya yang dilarang itu adalah pengandaian yang menyesali sesuatu yang udah terjadi. Yang sudah merupakan ketetapan Allah gitu ya kok Betul. maksudnya. Karena kita tahu ya, kita kan hamba Allah. Sedangkan kita adalah kadang suka terpeleset menjadi hambanya dunia. Padahal kita hambanya Allah, hambanya Al-Hakam yang Maha menentukan. Hamba dunia itu cirinya 3. Salah satunya adalah dari 3 hal itu, kok sebutin dulu semuanya ya. Selalu takut dengan yang belum terjadi. 2, selalu menyesali yang udah terjadi. Nanti yang terakhir ketiga, GTA, galau tiada akhir. GTA. Nah ini dia. Ngomong-ngomong tadi hamba Allah saya sering lihat sering sedekah. Ping semua tuh, Ping. Ya Allah. Yang pertama, takut dengan yang belum terjadi. Aduh gimana saya bentar lagi pensiun, gimana ya uang pangkal anak? Bentar lagi pensiun, emang 5 menit lagi Bu? Enggak sih, 5 tahun lagi. Atau masih lama, kalem. Ya. Dan banyak sekali yang mohon maaf ya, sudah ditinggal wafat suaminya puluhan tahun, hidup tuh.
Kapan terakhir makan, Bu? 29 tahun yang lalu? Enggak, tadi pagi makan. Ya. Dan dia hitung jarak dari aku ke piring sama jarak dari si ayam nyampe ke piring. Jauhan ayam ke piring, tetap nyampe, matang lagi. Udah dibumbuin, tinggal kunyah. Ya, udah ditentuin oleh Allah. Itu harus jadi rezekinya dia. Yang kedua tadi, ada ciri hamba dunia adalah selalu menyesali yang sudah terjadi. Misalkan, kenapa Bu itu si bapak itu keren ya? Emang kenapa kalau dia keren? Andai aja ibu dulu terima cinta dia 40 tahun yang lalu. Atau Bu 40 tahun yang lalu Bu. Tapi suaminya, dia jadi suami tuh baik banget. Bu, dia suaminya baik, jadi suami yang baik bisa jadi karena nggak nikah sama ibu. Coba karena nikahnya sama istrinya, coba nikahnya sama ibu. Suka bilang kan, kalau misalkan suami hebat itu dibaliknya ada istri yang hebat. Nggak jadi sama ibu dia jadi hebat kan, dulu ibu minta yang terbaik. Makanya tapi akhirnya nggak jadi sama dia. Berarti sebenarnya dia bukan yang terbaik Bu untuk ibu. Tenang aja. Sampai ada kejadian nih, lagi naik ojek online. Begitu berhenti, nih ya bintang 1, Bu, nanaonan, saya salah apa? Jemput tepat waktu, nyampe tepat waktu, bawa pelan-pelan, helm ya Bu ada 2. Ibu pakai yang baru, saya pakai yang bau. Kenapa? Kenapa bintang 1? Beda Akhirnya, baru dan bau. Si ibunya buka helm. Vlog, dulu kamu nolak cinta saya tahu. Mantan dewa ya. Dia nggak Sang bisa mantan bahaya. GTA. gagal move on. Mending taruh Karena nanti dia jadi GTA. Kalau dia bukan hambanya Al-Hakam, kalau dia menjadi hambanya dunia, GTA galau tiada akhir. Karena kita hidup hari ini, tapi mikirin masa depan takut, mikirin masa lalu stres. Jadi akhirnya hari ini ketakutan melulu. Aduh gimana ya nanti kalau dolar naik. Padahal ke luar negeri juga nggak pernah. Ya. Jadi stres duluan sendiri, ngapain. Ya, kejadian juga enggak. Bahkan ada psikolog pernah bilang kayak gini. Dari 100% hal yang kita takuti, yang kejadian itu bisa jadi biasanya cuma 15%. 80%-nya nggak pernah kejadian sama sekali. Maka kita harus belajar menerima proses qada dan qadar dari Allah dalam menerima kehidupan. Salah satu rukun iman juga kan ya, salah satu rukun iman untuk keyakinan Allah. Kita kadang cuma tahu doang, nggak tahu artinya. Yang penting kita mesti yakin sih. Itu semua kan takdir Allah, ketentuan Allah juga. Dan kabar baiknya tugas kita tuh yakin bahwa ini tuh pasti baik. Tapi gini kok, kan ada istilah di balik semua kejadian tuh pasti ada hikmahnya. Betul tuh kok katanya, sering banget. Cuman kan kalau kita lagi di dalam kejadian tersebut, di situasi tersebut, susah untuk menyadari hikmahnya sebelah mana. Coba lu jadi gue. Kuncinya tuh supaya bisa cepat melihat hikmah dari suatu musibah atau keadaan yang gak baik itu kayak gimana sih kok? Ya, yang paling pertama sudut pandangnya sih yang berubah. Ya, sudut pandang bahwa yang kita kejar adalah apa yang ada di sisi Allah. Karena kalau misalkan kita ngejarnya apa yang ada di sisi makhluk akan selalu rugi. Nolongin orang biar dia muji, nggak muji, kita ngerasa rugi. Buat apa gue nolongin lu lagi? Nanti bilangnya kayak gitu, giliran dia minta bantuan. Padahal kita nolongin dia makasih atau nggak makasih, kita tetap dapat pahala loh. Dan kita perlu pahalanya kan untuk pulang ke hadapan Allah. Kita meninggal gak ditanya berapa orang yang udah muji kamu. Nah itu dia enggak kan? Ya tugas kita mah udah balikin sudut pandangnya ke Allah. Kalau cara menerima ketetapan Allah itu maksudnya gimana sih kok? Ini ketetapan dengan Allah. Pasrahkah atau dengan ikhtiar juga atau kayak gimana gitu? Menerima ketetapan Allah. Iya, apakah kalau misalkan udah mau ketabrak bus, kita nggak menghindar. Kalau kata Allah saya gak mati, gak akan mati. Itu kan. Nah gitu juga. Bukan, misalnya nih orang yang nggak punya nih menerima ketetapan Allah dengan ya udah saya gak kerja emang takdir saya kurang mampu misalnya gitu. Itu jadi seolah pasrah. Gimana bedainnya pasrah atau tawakal? Takdir yang dia bilang takdir, padahal kan bisa diusahakan kok. Tambah seru nih, tapi seperti biasa kita jeda dulu sebentar, habis ini biar lebih fokus lagi bahasannya. Udah sahur belum lu, Pi? Sambil sahur juga ya. Belum lah. Iya, sahur lu, Pi? Jeda dulu sebentar. Nyuruh Kita akan balik lagi. Oh iya, sorry. Dipersembahkan oleh Sahur. Yuk. Ping bawain Soko sahur, Ping. Laparan kayaknya Ping dia. Kok nasinya Siap.
Thank you. Apa tuh? Opor ya? Oportunis. Oportunis, Ping. Oh. Insya Allah. Kentang Mustafa kok. Oke. Nah, sambil duduk. Oh, pengen lanjutin bahas yang tadi soalnya. Ya, tadi belum tuh. Yang tadi gimana cara kita bedain pasrah sama tawakal. Oh, tawakal. Ya, kan seperti seolah-olah sama-sama nyerahin ke Allah. Tapi bedanya gimana? Kalau pasrah, hasil memang terserah Allah. Tapi kita nggak ngapa-ngapain. Ikhtiar enggak, males-malesan, mager, madesu. Ya. Tapi kalau misalkan tawakal, hasil memang gimana Allah. Tapi tetap ikhtiarnya maksimal. Pengen masuk kampus yang diidam-idamkan, dia tetap belajar, dia tetap ngapalin. Meskipun nanti kepilih nggak kepilih, lolos nggak lolos, yang penting hasilnya udah tawakal ke Allah. Ya, tawakal itu akhirnya kita jadi nutup dengan ketenangan. Selagi kita udah ikhtiarnya maksimal, hasil dari Allah nanti juga pasti baik. Walaupun baiknya bisa jadi nggak sesuai dengan kepengen kita. Bisa jadi, tapi yang paling penting adalah sesuai dengan kepengennya Allah. Berarti bisa jadi juga temennya si Eping ikhtiar bantuin si Eping terus mengalami keburukan. Itu malah pertolongan ya kok ya? Pertolongan bisa jadi. Itu kalau nggak nolongin Eping. Berarti lu tenang, Ping. Siapa tahu pertolongan. Mending kita nolongin dia, Ping. Nanti jenguk. Jenguk kayaknya. Iya, nanti kita bisa jenguk. Untung Bisa aku jadi. cerita sama Kodio sama Ko Denis. Oh iyalah cerita sama kita lah, Ping. Lebih tenang sekarang jadinya. Iya, alhamdulillah. Tapi Allah juga yang menenangkan ya. Karena kita mah nggak punya solusi. Ya, sekali lagi. Jadi ya kita boleh aja untuk berpikir nih, Masya Allah ini kalau misalnya nggak kejadian kayak gini, walaupun nanti mungkin baru taunya belakangan ya. Kayak ada orang, aduh sudah saya bilang jangan lewat sini, udah tahu macet, jadi telat kan saya naik pesawat. Gerutu terus nyampe rumah dapat berita bahwa ternyata pesawatnya naudzubillah kecelakaan mungkin atau apa. Yang tadinya marah malah jadi, alhamdulillah ternyata ini ketentuan Allah. Udah bismillah ya. Jadi jangan khawatir. Yang penting kita udah ikhtiar maksimal, ditutup dengan tawakal kepada Allah Sang Al-Hakam yang Maha menentukan. Masya Allah. Ya. Gimana, Ping? Iya. Udah jauh lebih tenang lah. Ping lah. Semua udah ketetapan Allah, Ping. Iya. Justru kalau masih Coba minta nomor gelisah, rekening temen. malah jadi ragu sama ketetapan Allah kalau masih gelisah. Kita tuh hidup nanti pasti wafat. Dan ketika wafat, kalau alhamdulillah nyampe surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Kalau mau jujur bisa jadi mungkin bukan karena ibadah kita segitu-gitunya, coba bayangin. Terus bisa jadi karena apa dong? Bisa jadi karena sabarnya kita ngadepin ujian di dunia. Udah nolongin teman malah cilaka. Tapi kan Allah nggak akan menyia-nyiakan. Bisa jadi amalan itu yang diselamatkan. Selagi niatnya ikhlas lillahi ta'ala, Al-Qamaqala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya pernah beliau bercerita, aku diperlihatkan tentang seseorang yang sedang menikmati surga. Apa amalannya wahai Rasul? Dia menyingkirkan rintangan di jalan agar tidak mengganggu saudara sesama muslim. Ibarat kita lagi di motor, paku nih, ya udah ke pinggir dulu, diambil, dibuang. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang muji, nggak ada yang tepuk tangan. Tapi selagi akhirnya niat lillahi ta'ala, nggak ada amalan kecil di sisi Allah kalau hati kita ikhlas. Masya Allah. Udah ketentuan dari Allah. Ya sekarang Eping, tenang? kalau masih belum bisa ngelihat hikmah dari satu kejadian, mau berdoa sama Allah dengan panggil namanya ya kok Al-Hakam ya. Iya. Allah Al-Hakam. Allah Maha menetapkan. Dan ketetapannya alhamdulillah selalu baik. Makanya dia juga dengan ketentuan yang selalu baik harusnya kita menjadi tenang. Ya enggak? Itulah kesimpulan bahasan kita hari ini ya. Yaitu Allah yang Al-Hakam, Allah yang Maha menentukan dan segala ketentuannya harus baik, selalu pasti baik. Jadi gimana caranya kita benar-benar menanamkan keyakinan tersebut sampai akhirnya hidup kita tuh jadi tenang. Karena tadi kalau kita jadi hambanya dunia bukan jadi hambanya Al-Hakam, GTA galau tiada akhir, capek terus, stres melulu, Bukan GPU. takut melulu, ya gosok pijat terus kalau GPU, ya. Insya Allah. Sehingga akhirnya kalau misalkan udah jadi takut terus kan yang rugi kita, kejadian belum takut, masa lalu udah lewat padahal ini yang terbaik ngambek, padahal ini pertolongan dari Allah, ya. Jadi yuk harus berapa kali patah hati lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya bukan pada apa yang aku suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kita sih hidupnya ngejar yang aku suka terus. Padahal kata siapa, ketetapan dari kita selalu baik. Karena ada ketetapan dari yang maha baik. Masya Allah. Gitu. Tercerahkan gak Kodio? Alhamdulillah tercerahkan. Masya Allah. Aku sih tercerahkan banget ya. Alhamdulillah. Itu Cie aku kamu. teman Eping
Nanti kita jengukin sama-sama ya. Istilah. Iya. Bawain Tapi buah. yang paling penting ini kita sahur buah dulu. naga. Iya, kita sahur dulu ya, Ping. Sahur dulu, nanti kita jengukin karena itu salah satu amalan yang bagus ya. Dan jangan lupa, sekali lagi kita juga pengen ngucapin nih kepada seluruh sahabat-sahabat pemirsa Asmaul Husna Metro TV, itulah hikmah yang kita dapat hari ini. Al-Hakam ya, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Yakinlah apapun yang terjadi dalam hidup kalian, semuanya pasti baik. Jadi tenang aja. Enjoy. Yuk, selamat sahur. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya. TW nggak ada nih sendok garpunya. Iya. Pakai tangan kok. Oh, gitu. Ambil. Nggak apa-apa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.